قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم جميعا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الصائمين والصائمات، إخواني وأخواتي، Alhamdulillah kita sekarang masuk kepada majlis yang ke-20, yaitu Adzabul Qabri liman kana lahu ahla. Adzabul Qabri liman kana lahu ahla. Adab kubur bagi yang berhak untuk mendapatkan siksaan dan azab tersebut. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum jami'an. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mautu amrun hatmun lazimun la mafarra minhu. Kematian adalah sebuah kepastian yang tidak mungkin kita bisa lari darinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman, bahwasanya segala sesuatu akan binasa. Yang ada di muka bumi ini semuanya akan binasa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan seluruh segala apa yang ada di muka bumi akan binasa. Seluruh apa yang ada di muka bumi akan binasa, dan yang tersisa dan yang kekal abadi hanya Rabb Subhanahu wa ta'ala, Dzul Jalali wal Ikram, yang maha perkasa, yang lagi maha mulia. Dan kematian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kematian apabila sudah ditetapkan tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa didahulukan. Dan apabila dia telah tiba, maka tidak bisa akan diakhirkan dan tidak ada yang bisa menolaknya. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia memiliki ajal. Setiap umat manusia ditetapkan akan kematiannya. Apabila ajal tersebut telah tiba, maka tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa disegerakan. Dan tahukah kita apa yang terjadi tatkala seorang mayit atau seorang telah menjadi mayit dan telah tiba ajalnya? Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang diangan-angankan orang yang sudah meninggal dunia? Dan ini juga diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman, dan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan keinginan orang yang sudah mati untuk jadi pelajaran orang yang masih hidup. Ya subhanallah, maha kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan. Biar kita tidak menyesali, agar supaya kita tidak menyesal. Orang yang masih hidup itu tidak menyesal dengan apa yang membuat mereka menyesal. Disebutkan dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila telah datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar supaya aku bisa beramal dengan amalan yang selama ini aku tinggalkan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sesungguhnya itu hanyalah angan-angan kamu belaka. Sesungguhnya ucapan itu hanya angan-angan kamu belaka. Dan di belakang kalian dan di belakang mereka alam barzakh yang senantiasa menunggu ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, kana salaf radhiyallahu ta'ala anhum wa fi muqaddimatihim ashabu Rasulillah SAW
para salaf, terutama para sahabat radhiyallahu taala anhum, amat sangat menyiapkan diri untuk berhadapan dengan namanya soalul qabr, fitnatul qabr. Amat sangat menyiapkan diri dari fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di alam kubur. Dan juga mereka amat sangat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dari azab kubur dan huru hara yang ada di dalamnya. Dan mereka amat sangat takut. Naam, besar takut mereka akan fitnah dan ujian di alam kubur. Kama akhbar as-sadiq al-masduq alaihi salatu wassalam, inna hadhihi al-ummah tuftanu fi kuburiha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwasanya umatnya akan diuji dan ditanya di alam kuburnya. Wa kanu rahimahumullahu ala azimi fadlihim wa taqwahum yabkuna wa yatiluna al-buka' idza dakhala al-qabr wa ma fihi li'annahu al-manzil al-awwal. Dan juga mereka amat sangat takut, besar sekali takut mereka terhadap fitnah kubur. Bahkan meskipun mereka orang yang terdepan dalam ketakwaan dan kemuliaan, keutamaan, ini para sahabat, tapi mereka amat sangat takut dari adab kubur. Dan sering mereka apabila mengingat adab ini, fitnah kubur, mereka menangis radhiyallahu taala anhum, karena mereka paham bahwasanya kubur adalah tempat singgahan yang pertama kali akan disinggahi si mayit. Kama qala ta'ala, yaumaidin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di hari itu semuanya akan ditampakkan dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, adabul kubri wa na'imuhu ismun li'adabil barzakh wa na'imih. Adabul kubur wa na'im, adab dan nikmat kubur, itu adalah nama dari azab yang ada di barzakh dan juga nikmat yang ada di barzakh. Wa huwa ma baina ad-dunya wal akhirah. Disebutkan barzakh, arti barzakh yaitu yang pembatas antara kehidupan dunia dan akhirat. Qala ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun Al-Mu'minun ayat 100 yang kita baca tadi, wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka alam barzakh yang senantiasa menunggu sampai hari kebangkitan. Dan juga dalam sebuah riwayat, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, orang yang paling kita tahu siapa Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin, dan termasuk dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila berdiri di hadapan kuburan atau melewati kuburan, beliau mesti menangis sampai Masya Allah nangisnya menjadi-jadi sampai membasahi jenggotnya. Nangisnya nangis yang benar-benar menunjukkan kok dia orang yang takut terhadap azab kubur. Sehingga ditanya oleh salah seorang dari sahabatnya atau dari kalangan tabi'in atau sahabat yang lain, bertanya kepada beliau, tadkurul jannata wan nar, tudkarul jannatu wan nar fala tabki wa tudkaru al-qabru fatabki. فقال إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. Beliau ditanya oleh orang-orang yang sekitar beliau radhiyallahu taala anhu, engkau diingatkan surga dan neraka tapi engkau tidak menangis, tapi tatkala engkau disebutkan fitnah kubur atau disebutkan kubur kepadamu, engkau menangis. Kenapa? Beliau menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan itu adalah tempat yang pertama kali yang akan disinggahi oleh umat manusia dari tempat-tempat akhirat atau dari proses-proses
alam akhirat. Ini pertama kali proses yang akan kita hadapi setelah kematian adalah kuburan. Dan tempat yang pertama kali akan disinggahi kita setelah kita mati. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau orang itu sukses dan berhasil melewati fitnah kubur dan selamat dari fitnah kubur, maka setelahnya itu semakin mudah. Setelah fitnah kubur ini kondisinya semakin mudah. Fa in lam yanju minhu, tapi kalau dia tidak selamat dengan fitnah kubur ini atau dari fitnah kubur ini, maka setelahnya kondisinya lebih berat. Dan juga beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afda'u minhu." Hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan yang lebih buruk melebihi pemandangan kubur dengan azabnya dan fitnahnya. Tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan, lebih buruk daripada pemandangan kuburan, pemandangan azab kubur dan siksa kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dengan ini dua hadis yang disampaikan oleh Utsman menunjukkan apa yang dilakukan oleh Utsman tatkala beliau melihat kubur atau diingatkan tentang kuburan, beliau menangis. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman beliau, fakihnya beliau, dan besarnya pengaruh beliau terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberhasilan, keberuntungan, sukses dari fitnah kubur adalah an-najat, anwanun najah, adalah kesuksesan yang gemilang dan setelahnya akan semakin mudah. Nah, dan kerugian di dalamnya atau adamun najat, tidak berhasil dan tidak beruntung kita melewati fitnah kubur, berarti ini sudah tanda-tanda keburukan yang amat sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik, di hari kiamat kelak. Untuk itu Rasulullah SAW dalam taujihat beliau dan wejangan beliau, nasihat beliau pada umatnya, banyak sekali yang berkaitan dengan kuburan ini. Dan juga sering kali beliau mengingatkan akan azab kubur, kondisi kubur, untuk banyak mengingat kematian sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu al-jami', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ista'idu billahi min azabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala pernah ditanya dalam Majmu'ul Fatawa, beliau pernah ditanya, "Hal yatakallamul mayyit fi qabri am la?" Pertanyaan yang diajukan kepada beliau, "Wahai Imam, apakah mayit itu bisa berbicara di kuburnya?" Beliau menjawab, "Yatakallam." Iya, bisa berbicara. "Wa qad yasma' aidan man kallamahu." Bahkan dia juga mendengar. Orang yang mati yang ada di kubur itu, dia juga mendengar ucapan-ucapan orang yang berbicara. Kama thabata fi sahih an Rasulullah SAW annahu qala annahum yasma'una qar'ani alihim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang-orang yang mati ini mendengar suara terompah atau sendal orang-orang yang mengikuti jenazah tersebut. Wa thabata anhu fi sahih anal mayyit is'al fi qabrihi. Dan juga dalam hadis yang sahih juga bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita, di antara fitnah kubur
Nah, ini fitnah kubur. Intinya puncak fitnah kubur itu adalah ditanya. Tatkala si hamba, si mayit tersebut ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, yaitu fayuqalu lahu man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Faithabbitullahu al-mu'minina faithabbitullahu al-mu'min bil qawli tsabit. Dan Allah meneguhkan, memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia dia teguh dengan kalimatul la ilaha illallah, teguh di atas tauhid, menegakkan hak-hak tauhid, konsekuensi tauhid, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya Allah, dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan sunnahnya. Ini orang-orang yang diteguhkan oleh Allah di dunia. Adapun di akhirat, Allah teguhkan dia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadanya ketika dia di alam barzah, di alam kubur. Orang yang beriman, jelas dia akan menjawab dengan tegas, Rabbi, Allahu Rabbi, wal Islamu dini, wa Muhammadun Nabiyyi. Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad adalah nabiku. Kemudian ditanya lagi kepadanya, ma taqulu fi hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin tersebut menjawab, fayaqulul mu'min huwa Abdullah wa rasuluh, ja'ana bil bayyinati wal huda, fa amanna bihi wattaba'nah. Subhanallah. Ini adalah hambanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kami dengan membawa penjelasan dan petunjuk, dan kami beriman kepadanya, dan kami juga mengikuti petunjuk dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban seorang mukmin, mengikuti. Kami beriman, gak cuma beriman, mengikuti petunjuknya dan mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ya ikhwani, jawaban ini tidak semudah yang kita bayangkan loh. Jawaban orang mukmin ini, kalau pertanyaan, 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan tadi di depan disampaikan kepada kita dan langsung kita jawab sekarang ini, tidak makan 1 menit. Tidak akan makan waktu 1 menit insya Allah. 1 menit selesai. Kok kita jawab sekarang? Tapi nanti di alam barzakh, ketika kita ada di kubur kita, di liang lahat yang gelap gulita, yang sempit, yang sesak, ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali orang-orang yang beriman, yang diteguhkan hatinya oleh Allah. Wa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah meneguhkan hati-hati orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat dengan perkataan yang teguh, dengan perkataan yang tetap teguh, yaitu kalimat tauhid. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid dan berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini surat Ibrahim tadi, wa yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Ini para ulama menjelaskan, bahkan Rasulullah SAW, para ulama tafsir menjelaskan, menyebutkan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, ayat 27 dari surat Ibrahim ini memang ini berkaitan dengan fitnah kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafil Bukhari, dalam riwayat Bukhari disebutkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, menyebutkan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW tentang fitnah kubur. Tapi fitnah kubur ini pertanyaannya ketika diajukan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Apa jawaban mereka? Apa jawaban orang-orang munafik ketika ditanya dengan 4 pertanyaan di atas? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa pendapat tentang laki-laki ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Apa jawaban orang-orang munafik dan orang kafir, ya ikhwan wa akhwat, barakallahu fikum? Orang-orang munafik mengatakan, la adri. Kuntu aqulu ma yaqulu an-nas. Fayuqal, la daraita wa la talaita wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayra ath-thaqalaini al-jinn wal-ins. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب القبر
wa yaj'ala kuburana radatan min riyadil jannah. Adapun orang munafik ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dia mengatakan, tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ya, aku dulu mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia. Orang mengatakan apa, aku yang katakan seperti itu. Aku ikut-ikutan aja. Mereka mengalah-alah, aku ikut mengalah-alah. Mereka kufur, aku ikut kufur. Mereka melecehkan syariatnya Rasulullah, menghina sunnahnya Rasulullah, aku ikut melecehkan. Ikut menghina dan melecehkan. La haula wala quwata illa billah. Aku ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini. La adri kuntu aqulu ma yaqul nas. Dulu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Ikut-ikutan kebanyakan manusia yang tersesat. Langsung dijawab oleh malaikat. Kau tidak tahu dan kau tidak mau belajar dan tidak membaca. Kau tidak tahu dan kau tidak mau membaca dan tidak belajar. Kemudian dipukul dengan palu yang amat sangat besar, yang terbuat dari besi, dengan pukulan yang amat sangat keras, dan mengeluarkan suara, pekikan suara yang amat sangat keras, dan memekik. Dan seluruh makhluk mendengar suara pukulan ini, kecuali dua makhluk Allah yang tidak bisa mendengarnya, yaitu al-insu wal jinnu, manusia dan jin. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu ya ikhwani, hendaknya kalau kita sudah tahu paham benar akan adanya azab kubur, nas-nas yang qati', nas-nas yang jelas yang menunjukkan dengan sebuah kepastian akan adanya azab atau nikmat kubur. Dan ini awal manzilin, tempat persinggahan yang pertama kali yang akan kita singgahi setelah perjalanan kematian. Lihat Utsman tadi, apa yang dikatakan Utsman radhiyallahu taala. Kalau kita sukses di sini, insya Allah setelahnya lancar. Kalau kita terhalang di sini, setelahnya lebih berat. Kok kita paham seperti ini? Orang yang beriman hendaknya takut dan melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Ya ikhwan, ya Allah, ingat surat Al-Mu'minun 99 sampai 100. Bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah mati. Semuanya pengen balik ke dunia. Pengen beramal dengan amal yang selama ini dia tinggalkan. Orang yang kafir dia pengen beriman. Orang yang kafir dia pengen beriman. Orang yang dulunya ahli maksiat dia pengen balik ke dunia. Pengen bertaubat dari kemaksiatnya. Dari kemaksiatannya. Orang yang beriman, yang beramal saleh pengen juga balik ke dunia. Pengen semakin memperbaiki amal saleh. Dan menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati syahid ya akhi, ya ukhti, pengen, bahkan disebutkan dalam surat Ali Imran. Seingat saya dalam surat Ali Imran, pengen balik lagi ke dunia. Pengen perang lagi, jihad fisabilillah, mati lagi. Ya subhanallah ya akhwan wa akhwat. Tapi semuanya itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang mati bisa hidup kembali. Dan ini diabadikan. Keinginan mereka itu diabadikan oleh Allah. Biar jadi pelajaran buat saya dan Anda. Buat jadi pelajaran bagi orang-orang yang masih dalam qaidul hayah. Masih hidup. Nyawa masih di kandung badan. Pelajaran buat kita. Sebelum semuanya ini terjadi, Masya Allah. Sebelum ini terjadi, kita bisa lakukan apa yang mereka cita-citakan. Orang-orang yang mati yang mereka cita-citakan. Dan mereka tidak mungkin bisa melakukannya. Kita bisa lakukan. Mereka ingin bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu aku minas salihin. Ya Allah, kalau tunda, seandainya kau tunda sebentar saja dari ajalku ini. Aku pengen bersedekah. Ya ikhwan, banyak keinginan orang-orang yang mati. Banyak keinginan orang-orang yang mati, si mayit. Dan itu bisa kita lakukan sekarang ini. Masya Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Walad darul akhiratu khairu lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun? Afala ta'qilun? Dan dunia ini, hakikat dunia ini isinya adalah senda gurau dan permainan belaka. Dan hari akhir, darul akhirah, dan hari akhir adalah sebaik-baik
tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apa kalian tidak berakal? Naam, dan di penghujung pembahasan ini, Syekh menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang disebutkan Bukhari Muslim. Qala Rasulullah SAW, dengarkan ya ikhwan, hadis Rasulullah SAW, yatba'ul mayyitu thalathun, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengikuti si mayit ke kuburan itu ada 3. Yang 2 balik, yang 1 tinggal bersamanya. Yang mengikuti ada 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Balik 2-nya. Apa yang balik keduanya? Yang keduanya balik, yaitu keluarganya dan hartanya balik. Dan yang tinggal sama dia hanya 1, yaitu amalnya. Amalnya. Akhi, ukhti, amal kita yang akan menemani kita di kubur kita, di barzakh kita. Tapi sebentar, amal yang bagaimana? Amal yang banyak, yang dimodal semangat saja? Tidak. Amal yang ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati. Jangan sampai kita tertipu, banyak amal, tapi ternyata amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyelisih petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.